Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka wanita Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Saudara-saudari yang terkasih, hakikat dari pewartaan Injil atau pewartaan iman adalah menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang. Sukacita bukan berarti soal perasaan, tetapi sukacita merupakan suatu kondisi di mana dengan pewartaan Injil, orang yang awalnya tidak memiliki pengharapan, akhirnya mereka meyakini bahwa Yesus sebagai Sang Juru Selamat senantiasa memberikan warta terang kepada siapa saja. Mereka yang awalnya lemah, yang awalnya mereka kecil, mereka yang awalnya tersisihkan, dengan pewartaan Injil mereka meyakini bahwa hidup mereka memiliki martabat yang layak dan pantas untuk diperjuangkan. Sebagaimana Yesus juga mewartakan visi misinya di dalam Lukas, "Roh Tuhan ada padaku, aku datang mewartakan kabar sukacita bagi mereka yang miskin, yang kecil, yang tersisihkan, yang terpenjara." Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana Yesus bersabda, "Aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus." Disinilah pada saat yang sama, kita pun sebagai murid-muridnya juga diajak untuk senantiasa mewartakan Injil melalui sikap dan cara hidup kita sebagai orang Kristiani. Pewartaan kita, bagaimana kita senantiasa menunjukkan keutamaan-keutamaan Kristiani, kasih, pengharapan, melakukan yang baik, memberikan empati kepada sesama, melakukan tindakan-tindakan kasih di dalam keluarga kita, tempat kerja, bahkan di dalam gereja kita sendiri, bagaimana kita mewartakan Injil. Oleh karena itu, sebagaimana Yesus yang telah mewartakan sabdanya kepada kita semua, dan dia pun juga melakukan itu, mewartakan Injil kemanapun Yesus berkarya, maka kita pun sebagai murid-muridnya juga diajak untuk mewartakan Injil melalui pekerjaan kita masing-masing, melalui keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat, bahkan termasuk di dalam gereja kita. Maka marilah seperti Yesus yang senantiasa mewartakan Injil, kita pun juga memberikan tindakan kita, bahwa tindakan kita merupakan pewartaan akan Injil Yesus itu sendiri.